salli wassallim maulaya salli wassallim maulaya salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Baik, terima kasih anak dan soleh dan soleha. Masih semangat pagi ini, masih semangat hari ini, karena ini pembelajaran terakhir bagi kalian, hari terakhir, hari Jumat. Insya Allah hari Senin nanti akan ada pengambilan nilai tengah semester, yaitu PTS Ganjil. Semoga nanti nilai kalian semua mendapatkan hasil yang maksimal, dan kalian harus bisa mengerjakan semua soalnya dan tanamkan dalam diri kalian kejujuran. Baik, sekarang hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, dan mata pelajaran kita hari ini adalah fikih. Mata pelajaran fikih adalah mata pembelajaran yang harus kita pelajari karena ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya, nabda'u bi qiraati bil basmalah. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak mau tahu kabarnya anak dan soleh dan soleha hari ini. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh, bagus. Semangat ya. Nah, oke. Untuk pembelajaran pagi hari ini, pada pagi ini, pembelajaran kita adalah tentang mata pelajaran fikih. Dan yang kita pelajari adalah tentang sholat jamak dan qashar. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu dulu apa itu jamak, sholat jamak, dan apa itu sholat qashar. Sekarang kita masuk yang pertama. Sholat jamak adalah menggabungkan. Jamak arti katanya menggabungkan. Mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Itu disebut dengan sholat jamak. Bapak ulangi sekali lagi. Sholat jamak adalah menggabungkan, mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Itu disebut dengan sholat jamak. Selanjutnya. Sholat qashar. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas. Qashar itu artinya meringkas. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bapak ulangi sekali lagi. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu disebut dengan sholat qashar. Baik. Sholat qashar artinya melaksanakan sholat dengan cara meringkas jumlah rakaatnya. Seperti tadi ya, Bapak ulangi sekali lagi. Sholat yang dapat dikerjakan dengan cara qashar adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4. Sholat apa aja? Yang pertama ada sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqashar karena jumlah rakaatnya tidak sampai 4 rakaat. Baik. Sekarang kita kembali. Syarat-syarat sahnya dalam sholat jamak dan qashar. Nah, ketika kalian mau melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar, itu ada syaratnya. Yang pertama, kalian harus dalam perjalanan jauh. Jarak tempuhnya kurang lebih 17 km, 3 farsak. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Nah, contoh, misalnya kalian berpergian mulai dari Samarinda ke Balikpapan, itu udah sampai 100 km. Kalau perjalanan 80,6 km, kalian sudah boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Dan sekarang Bapak tanya ke kalian, anak soleh dan soleha,
Kalau misalnya dari Samarinda ke Balikpapan jaraknya 100 km, berarti kalian sudah boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar, betul? Betul. Ya, begitu ya caranya. Oke, yang kedua, perjalanan itu tujuannya untuk kebaikan. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan, lebat, angin topan, dan bencana alam. Kita boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar ketika misalnya di rumah terjadi angin topan, bencana alam, hujan lebat, dan bahkan kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Dan akhirnya kita tidak bisa pergi ke masjid. Dan itu kalian boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Jelas sampai sini ya? Selanjutnya, ini cara mudahnya. Kalian harus tahu sholat apa saja yang boleh dijamak dan sholat apa aja yang boleh diqashar. Sholat yang boleh diqashar yang pertama adalah sholat zuhur. Yang kedua, sholat asar. Yang ketiga, sholat isya. Karena 3 sholat ini jumlahnya 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Maka jumlahnya adalah 4 rakaat dan sholat yang boleh diqashar adalah yang jumlahnya dalam satu waktu sholat itu 4 rakaat. Jelas? Selanjutnya, sholat yang boleh dijamak artinya boleh digabung. Kalau qashar diringkas. Sholat yang boleh dijamak, yang boleh digabung adalah zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ini adalah sholat yang boleh dijamak. Oke, sholat yang boleh dijamak tadi sudah jelas ya. Ini boleh nanti dibaca sendiri. Selanjutnya, nah, sholat jamak qashar. Ternyata sholat jamak qashar itu bisa digabung, bisa juga dipisah. Misalnya kalau kalian mau sholat jamak aja boleh, mau melaksanakan sholat qashar aja boleh, tinggal kalian pilih. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu, sholat dan diringkas jumlah rakaatnya. Boleh digabung Pak? Boleh. Dalam sholat jamak qashar, jumlah rakaat yang dapat diringkas hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Cara melaksanakan sholat jamak qashar ini sholat yang bersamaan ya. Nanti habis ini baru Bapak jelaskan yang cara sholat jamak sendiri, qashar sendiri. Ini yang digabung. Sholat zuhur dan asar masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat. Nah jadi sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Dan itu kalian melaksanakan namanya sholat jamak qashar. Selanjutnya, hukum melaksanakan sholat jamak qashar adalah mubah. Jadi kalau misalnya Pak, saya nggak mau Pak dalam perjalanan, saya mau aja sholat Pak. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Tidak masalah. Nah ini hukumnya adalah boleh, mubah. Boleh kalian lakukan, boleh tidak. Sifatnya adalah rukhsah. Apa itu rukhsah Pak? Keringanan atau kemurahan. Allah itu selalu mempermudah kita dan selalu mempermudah umatnya dan selalu membuat kita merasa nyaman untuk beribadah, yaitu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sebuah keringanan yang disebut dengan sholat jamak dan qashar. Nah, sekarang selanjutnya baik kita masuki ke materi selanjutnya yaitu bagaimana sih Pak tata cara dan praktik sholat jamak. Sebelum kita masuk ke praktek dan tata cara sholatnya, ternyata sholat jamak dan qashar itu, sholat jamak khususnya, itu terbagi 2. Yang disebut dengan jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Cara mudahnya bagi kalian, jamak takdim artinya kalian menggabungkan 2 sholat, dan itu di awal. Kalau jamak takhir, kalian menggabungkan 2 sholat menjadi 1 sholat, itu di akhir. Contoh, jamak takdim seperti misalnya kita melaksanakan sholat zuhur. Kita masuk waktu zuhur sekarang. Ketika kita masuk waktu zuhur, kalian mau mengerjakan sholat zuhur
dan juga melaksanakan sholat asar. Itu disebut dengan jamak takdim. Bapak ulangi sekali lagi. Ketika kalian mau melaksanakan sholat zuhur, udah masuk waktu zuhur, udah azan zuhur, kalian mau melaksanakan sholat zuhur, dan sekaligus melaksanakan sholat asar, itu disebut jamak takdim. Oke, jelas ya? Sedangkan jamak takhir adalah ketika kalian pada saat malam hari udah lewat waktunya, bahkan sampai lewat maghrib dan sampai akhirnya masuk waktu isya. Waktu sholat isya azan. Ketika azan, nah waktu sholat isya, kalian mau sholat isya dan melaksanakan sholat maghrib. Boleh Pak? Boleh. Itu disebut dengan jamak takhir. Artinya kalian menggabungkan dua sholat tapi di akhir sholat. Berarti kalian ketika melaksanakan sholat isya dan habis itu baru melaksanakan sholat maghrib. Jelas sampai sini ya. Nah, kita lihat tata caranya. Tata cara melaksanakan sholat jamak takdim. Niatnya seperti ini. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bizukhri majmu'an bizukhri. Dijamak dengan zuhur. Jam'u takdim lillahi ta'ala, gitu ya. Jamak takdim artinya dijamak, digabung di awal. Bapak ulangi sekali lagi. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'u takdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya sholat fardu asar 4 rakaat dengan zuhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jelas ya? Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya nanti sholat maghrib selesai kemudian sholat isya dengan niat jamak takdim. Nah ini adalah tata cara sholat jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Dilaksanakan secara berurutan sesuai urutan waktu sholat dengan niat jamak takhir. Nah, seperti tadi Bapak contohkan, ketika kita melaksanakan, waktu udah masuk azan sholat isya. Yang kita harus niatkan adalah niat sholat isya dulu, dijamak dengan maghrib. Nah, kita baca pelan-pelan. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at ta'khir lillahi ta'ala. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Usalli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'un ta'khir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu ya. Artinya adalah saya sholat fardu isya. Diniatkan sholat yang kita kerjakan dulu. Yang di awal 4 rakaat dijamak dengan maghrib. Jamak takhir karena Allah Ta'ala. Seperti ini ya. Sekarang sholat qasar. Diawali dengan niat mengqasar sholat. Jika dilafalkan niat itu adalah usolli farduz zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Bapak ulangi sekali lagi. Usolli farduz zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Saya salat zuhur 2 rakaat diqasar karena Allah Ta'ala. Diqasar artinya di apa? Masih ingat? Ayo, ada yang tahu? Diqasar artinya di apa? Diringkas. Bagus. Nah, jumlah rakaatnya diringkas dari 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Tidak ada tasyahud awal karena langsung tasyahud akhir. Jadi langsung baca at-tahiyatul ila akhirih. Tasyahud dibaca pada akhir rakaat kedua dan salam. Itulah tata cara melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar. Semoga
pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat, dan kalian semua menjadi anak yang soleh-soleha, dan kalian mendapatkan nilai yang maksimal, dan kalian harus berani berkata dan berani untuk mengerjakan di dalam diri kalian dan di dalam hati kalian untuk bisa melakukan perbuatan jujur. Nah, baik, kita lanjut. Kesimpulannya adalah sholat jamak secara bahasa adalah menggabung. Menggabung, mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Sholat qashar itu adalah diringkas. Menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat-sholat yang boleh diqashar ada 3. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Kalian ingat, sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Itu kalian ingat. Dan itu akan mudah bagi kalian untuk mengingatnya. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat yang berdekatan. Nah, ingatin dalam diri kalian, sholat yang berdekatan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh berarti nggak bisa. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.